di kelompok 2. Kenalin, aku Galuh Putri Nurkendi. Aku Nova. Aku Vira. Kami lagi di Taman Pintar. Ayo. Jadi teman-teman, sebelum masuk, kita berkeliling dulu yuk di sekitar gedung Oval. Di sini ada gong perdamaian, dan monumen Presiden Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir Bapak Joko Widodo. Selanjutnya ada monumen dari pejabat-pejabat penting di Yogyakarta. Selanjutnya, di sini ada Kampung Kerajinan, merupakan tempat yang digunakan untuk belajar membatik. Dan terdapat juga PAUD Barat. Nah teman-teman, kalau ini adalah atraksi yang disediakan oleh Taman Pintar yang bekerja sama dengan UGM. Sebelum masuk ke wahana, kita dengerin dulu yuk penjelasan lebih tentang 4A dan manajemen capacity dari Taman Pintar. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 sedang di Taman Pintar bersama Pak Adi Setiawan sebagai selaku seksi pemasaran dan kerjasama. Di sini kami mau melakukan wawancara nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Galuh Putri Nurkendi. Saya Nanda Fitina Kunilati. Saya Febri Jessica Ironisa. Nah, baiklah. Sebelumnya Pak, permisi mau bertanyakan nomor 1 terkait apa sih atraksi utama dari Taman Pintar ini dan apa yang sering dikunjungi atraksinya? Sebenarnya kalau di sains yang dipraktikkan secara langsung itu ada di lantai 3. Kalau misalnya bicara lain selain di sains, kita ada planetarium. Planetarium itu juga dinarasikan secara langsung. Itu atraksi yang setiap hari ada, bukan karena ada event khusus atau bagaimana, tapi setiap hari pasti ada di sains dan ada ditunjukkan planetarium. Itu atraksi yang setiap hari ada di Taman Pintar. Soal utama atau tidak, itu yang ada setiap hari, yang pasti itu. Gitu. Lalu untuk bagaimana Taman Pintar ini menjaga agar wisatawannya tetap berkunjung ke Taman Pintar ini? Apakah dibuat atraksi seperti sesuai event, misalkan Om itu Halloween atau seperti itu? Oke, sebenarnya kalau misalnya atraksi sesuai tema kita tidak ada atau belum ada. Karena kita kan wisata pendidikan, jadi kita kalau misalnya bicara tentang bagaimana menarik pengunjung itu, kita mengambilnya dari jalan yang lain, dalam artian
upgrade zona itu kita memang setiap periodik tertentu 3 bulan atau 6 bulan sekali itu pasti ada zona baru atau zona lama yang kita upgrade, atau kita bekerja sama dengan pihak lain untuk tadi mungkin ada pihak lain yang sudah punya zona di Taman Pintar untuk mereka upgrade, kira-kira ada informasi baru atau tidak yang bisa di-share ke pengunjung, atau kita bisa kerjasama dengan pihak lain, kira-kira mereka berminat tidak untuk membangun zona baru untuk memberikan informasi ke pengunjung tentang mungkin perusahaan mereka atau bagaimana. Itu untuk menarik pengunjung biasanya kita dari segi itu. Terus juga kalau misalnya bicara tentang menarik pengunjung, kita selalu yang namanya berusaha untuk memberikan informasi terkini tentang mungkin wahannya Taman Pintar, zona Taman Pintar, alat-alatnya Taman Pintar. Itu di media sosialnya kita sepertinya kita berusaha untuk upgrade secara periodik, bisa setiap hari, bisa seminggu berapa kali gitu. Terus untuk fasilitasnya itu ada berapa aja sih Pak? Kalau fasilitas sebenarnya kita bicara tentang wahana ya, wahana yang kita berikan atau kita kasih ke pengunjung itu kita ada wahana utama itu ada di oval kotak itu dari lantai 1 sampai lantai 3. Terus ada planetarium. Selain planetarium itu ada kampung kerajinan. Kampung kerajinan itu aja ada tiga klaster. Di situ ada gerabah, ada lukis kaos dengan ada membatik. Belum lagi nanti ada gedung PAUD Barat PAUD Timur itu untuk usia pra-TK dan TK. Terus di belakang itu nanti ada zona lalu lintas. Terus di depan itu nanti ada wahana bahari. Kalau bicara tentang apa namanya koleksi alat peraga yang kita punya mungkin bisa ratusan. Kalau saya sebutkan mungkin terlalu banyak ya, karena di alat peraga di luar pun kita juga ada alat peraga yang memang kita tampilkan ada di luar atau di playground. Belum lagi yang di dalam dari lantai 1 sampai lantai 3 yang ada di gedung oval kotak gitu. Terus ada nggak sih Pak untuk uji coba apa fasilitas tersebut aman untuk ramah anak atau mungkin yang disabilitas? Oke. Sebenarnya kalau misalnya alat peraga di Taman Pintar, alat peraga sains ya, karena kita memang fokusnya ke sains. Sebelum ditampilkan di zona atau di wahana, terutama di gedung oval kotak, itu memang sebelum ada di sana kita pasti memikirkan kira-kira aman tidak untuk anak terutama. Karena anak kan hanya sekedar main tanpa memikirkan apakah itu aman atau tidak atau bagaimana cara bermainnya aman gitu kan. Tidak dengan yang dewasa, dewasa kan pasti sudah bisa mikir ini aman atau tidak atau gimana cara mengoperasikan biar aman gitu. Nah itu sebelum sampai sana, sebelum sampai ke mereka itu memang kita memikirkan apakah itu aman atau tidak untuk anak. Dan untuk mengantisipasinya pun sebenarnya walaupun sudah aman, tapi kita mengantisipasinya itu pasti ada pemandu yang berjaga di alat peraga yang memang butuh pengoperasian khusus atau kita yang operasikan. Karena kalau misalnya pengunjung sendiri yang mengoperasikan, takutnya itu tadi bukan tidak bisa, tapi karena mungkin mereka pengetahuannya mungkin belum sampai situ, akhirnya tidak benar dalam mengoperasikan gitu. Untuk fasilitas parkir sendiri Pak itu biasanya daya tampungnya berapa sih Pak? Jujur saja ya, Taman Pintar itu tidak punya parkir untuk pengunjung. Taman Pintar itu hanya punya parkir untuk pegawai. Taman Pintar itu memanfaatkan kantong parkir atau tempat parkir untuk pengunjung itu yang ada di tempat parkir atau kantong parkir Senopati, Jalan Senopati, sama sebelah timur Taman Pintar itu parkir Sri Kedani. Kalau di parkir Senopati itu memang biasanya khusus untuk bis-bis besar. Tapi kalau yang Sri Kedani itu memang biasanya untuk mobil-mobil pribadi atau motor. Gitu. Tapi kalau misalnya bicara tentang parkir untuk pengunjung, Taman Pintar itu tidak punya tempat parkir untuk pengunjung. Gitu. Karena memang kita tidak punya lahan, bukan karena kita tidak mau ngasih ya, karena memang kita tidak punya lahan lagi. Karena belakang itu sudah taman budaya miliknya provinsi. Di samping baratnya Taman Pintar itu juga Benteng Vredenburg yang miliknya provinsi juga, jadi kita tidak bisa ikut campur untuk membuat parkir di area mereka.
Saya lanjutkan ya Pak. Kalau untuk panduan dan informasi itu ada dalam berbagai bahasa apa enggak ya? Oke. Berkenaan tadi jawaban bahwa ada pemandu yang stay di tempat atau di alat peraga yang butuh pengoperasian khusus, itu ada alat peraga yang memang tidak ditunggui pemandu, artinya itu tidak butuh pengoperasian khusus, dan biasanya penjelasannya itu ada, atau penjelasan atau sign itu ada di sana, dan pengunjung bisa mempelajari sendiri atau mengoperasikan sendiri, dan itu memang biasanya kita kasih untuk bilingual, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Tapi biasanya kalau bahasa Inggrisnya kita bentuknya tuh barcode. Ya, jadi nanti mereka scan, nanti penjelasan dengan bahasa Inggrisnya itu ada di barcode tersebut. Gitu. Kalau untuk pelayanan pemandu wisata itu ada atau tidak? Oke, sekali lagi pemandu itu memang tidak memandu pengunjung dari awal sampai akhir. Pemandu itu terutama di gedung oval kotak itu hanya menempati alat peraga yang butuh pengoperasian khusus. Contohnya adalah BMKG. BMKG itu kita mengoperasikan karena itu berkenaan dengan komputer, itu kan komputerisasi. Di sana nanti bisa disetel kira-kira berapa skala liter yang akan dipakai untuk simulator terbangnya. Itu pemandu kita yang mengoperasikan pengunjung. Itu salah satu dari sekian alat peraga yang ditunggui oleh pemandu atau yang butuh pengoperasian khusus. Contoh lain lagi ada Van de Graaff. Van de Graaff walaupun itu listrik statis, itu pengunjung yang awam itu pasti menganggap itu berbahaya. Makanya ada pemandu yang jaga di situ untuk pengoperasian Van de Graaff. Gitu, karena takutnya nanti karena pengunjung pengetahuannya mungkin tidak sampai situ, mereka menganggap itu bahaya. Padahal itu tidak, karena itu harus listrik statis. Kalau terkait souvenir Pak, di Taman Pintar ini disediakan toko atau produk dari masyarakat lokal? Oke. Kalau souvenir counter kita ada 2 di sampingnya food court sama di depannya Paut Timur itu ada souvenir counter. Di situ untuk pengunjung kalau misalnya menginginkan untuk membeli souvenir counter, memang barang-barang yang dijual di situ memang memanfaatkan UMKM yang ada di sekitar Taman Pintar untuk stok kira-kira mereka punya produk apa, ada kaos, ada boneka Taman Pintar, itu memang ada di sana. Untuk pelayanan kebersihan dan keamanan di area usaha ini dijaga sepanjang hari atau ada jadwal tertentu? Oke. Untuk keamanan itu 24 jam. Keamanan itu 24 jam. Mereka bekerja secara 3 shift dan jadi 24 jam keamanan. Untuk kebersihan memang sesuai jam kerja. Lebih dikit lah karena mereka kan datang harus sebelum pegawai datang dan pulang setelah pegawai pulang. Gitu. Jadi untuk yang kebersihan itu memang tidak 24 jam, mereka sesuai jam kerja dan mereka akan membersihkan area Taman Pintar itu secara berkala. Jadi tidak dalam satu hari, mungkin hanya pagi sampai sore, pagi sama siang gitu, tapi memang berkala. Periodik mereka akan keliling untuk membersihkan area Taman Pintar. Kalau Taman Pintar sendiri itu gimana sih Pak cara mengelola jumlah pengunjung pada musim liburan? Sebenarnya kalau misalnya mengelola itu bagaimana ya? Mengelola kayak biar tidak crowded. Oke. Jadi sebenarnya sebelum liburan sekolah, misalnya gitu ya, liburan sekolah atau mungkin Nataru yang akan datang gitu kan, liburan Natal dan Tahun Baru 2024, sebelum itu terjadi sebenarnya kita memang sudah mengantisipasi dalam artian kira-kira sumber dayanya, SDM-nya itu memenuhi atau tidak. Terus alat peraga di dalam, di luar itu kira-kira berfungsi dengan baik atau tidak. Terus pengunjung nanti bagaimana, flow-nya bagaimana. Kebetulan Taman Pintar kan memang tidak satu area, dalam artian gedung itu kan tidak hanya satu. Gedungnya Taman Pintar atau hanya Taman Pintar itu kan menyebar. Jadi ada di luar, ada di dalam gitu kan. Jadi untuk crowded tidak begitu crowded karena nanti kita pasti akan apalagi planetarium udah jam-jamnya kan. Jadi mereka pasti akan sesuai dengan jamnya. Jadi untuk crowded pengunjung
di liburan itu tidak terlalu yang bagaimana begitu, karena semuanya alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan dengan baik gitu. Terus jadi ini ada batasan kunjungan gitu nggak sih Pak per hari? Batasan pengunjung per hari tidak, seperti yang saya bilang, karena flow-nya itu mengalir terus, tidak ada di satu tempat lama gitu kan. Jadi walaupun pengunjung nanti rombongan sekolah misalnya masuk ke gedung oval, itu pasti jalannya tidak berhenti di tengah-tengah dalam artian, jadi tidak menumpuk di tengah-tengah. Jadi kita memang tidak membatasi kunjungan perharinya berapa, plus ditambah memang wahana atau jalan taman pintar itu menyebar, jadi mereka pasti menyebar tidak di satu tempat, jadi kita tidak membatasi gitu. Terus bagaimana sih cara Taman Pintar itu mengelola setiap fasilitas walaupun saat pengunjungnya sedang tinggi gitu? Yang pasti kita punya seksi pengembangan dan pemrograman. Pengembangan pemrograman itu dalamnya itu ada teman-teman yang mengurusi alat peraga. Jadi mereka akan berkeliling atau mengecek alat peraga itu secara berkala. Terus ditambah kalau misalnya ada laporan alat peraga ini rusak, mereka pasti akan datang untuk membentukkan. Karena alat peraga Taman Pintar jujur memang periode rusaknya itu tidak per jam tapi bisa per menit. Ya, karena semua pengunjung, bayangkan saja kalau misalnya 50 pengunjung, gak usah banyak-banyak lah, 50 pengunjung pegang satu alat peraga, pasti ya 50 orang pegang satu alat peraga gitu kan. Jadi kerusakan alat peraga itu tidak dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan menit. Dan kita punya seksi yang mengurusi itu. Jadi mereka sudah siap kalau misalnya ada laporan ada kerusakan, mereka pasti langsung sana gitu. Terus berapa sih biasanya jumlah kunjungan wisata per bulan atau per tahunnya? Oke. Kalau bicara kunjungan itu fluktuatif ya. Kita bicara tahun 2024 saja, kita tidak bicara tentang sebelum pandemi atau bahkan pandemi sekalipun. Kita bicara tahun 2024 karena kalau misalnya dibandingkan dengan pandemi pasti kita lebih banyak. Pandemi gak ada siapa-siapa istilahnya. Kalau dibandingkan lagi dengan sebelum pandemi kita menurun, karena bagaimanapun juga ada beberapa faktor yang membuat kita menurun. Terutama memang kondisi yang belum sepenuhnya balik, yang pertama. Yang kedua mungkin faktor bisa dibilang saingan Taman Pintar itu di luar sana itu tumbuh secara pesat gitu kan. Banyak sekali tempat wisata yang muncul dalam 1 tahun ini, mungkin ada beberapa tempat wisata yang muncul, dan itu faktor kenapa Taman Pintar juga menurun. Karena siapa sih yang nggak pengen ke tempat yang baru gitu. Biasanya pengunjung Taman Pintar datang ke Taman Pintar itu mungkin setelah 1 tahun 2 tahun mereka nggak datang, mereka pasti datang lagi karena mereka mengharapkan itu tadi, mengharapkan ada yang baru segala macam. Makanya kita punya tadi misal bilang di awal, kita periodik sekitar 3 bulan 6 bulan kita pasti ada yang baru, upgrade yang baru. Itu sudah wajar. Jadi kalau misalnya kita menghitung jumlah nominal orang yang datang, mungkin kalau misalnya keseluruhan ya kita ada beberapa wahana, mungkin kalau misalnya saya melihat datanya, kalau bulan Januari bisa 50 Januari saja ya, Januari saja itu untuk semua wahana kalau kita hitung itu sekitar 77.000 itu Januari. Belum lagi nanti kalau yang paling tinggi itu bulan Mei itu ada 93.000. Jadi kalau misal per tahun ya silakan, kalau misal per bulan segitu ya dikalikan 12 gitu kan ya. Gitu. Jadi selama tahun belakangan ini mengalami penurunan atau peningkatan? Kalau misal dibanding pandemi, dibanding tahun 2020, kita selesai pandemi 2022 ya, ya 22, 23 kita ada peningkatan. Karena memang setelah pandemi itu walaupun mungkin orang-orang pengen keluar tapi belum signifikan. Tahun 2023, 2024 sudah lumayan naik. Nah, tapi kalau dibandingkan sebelum pandemi kita memang turun. Nah, tadi faktornya pandemi belum begitu pulih kan ya gitu. Terus dibanding saingan yang memang bermunculan pada saat di luar sana, itu yang membuat faktor mereka belum sepenuhnya balik ke Taman Pintar. Banyak atas wawancara waktu di Bapak untuk kami. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini setelah ini ada mau ngambil gambar.
Nah, oke teman-teman, jadi setelah kita wawancara bersama Pak Adi Setiawan, kita dapat menyimpulkan bahwa omset yang didapat dari Taman Pintar sekitar 1 miliar lebih setiap tahun dengan pengunjung sebanyak 860.000 orang setiap tahunnya. Nah, yuk kita lanjut berkeliling ke gedung oval. Jadi pertama-tama kita ada zona kehidupan purba. Di sini banyak sekali dinosaurus dan manusia purba. Selanjutnya, kita akan memasuki kawasan BMKG. Di sini kita dapat mencoba fasilitas simulator gempa bumi. Jadi kita mengambil sampel dari beberapa yang sudah terjadi di Indonesia, mulai dari 2009 sampai 2015. Yang kemarin cek, mainnya lebih berbahaya atau tidak? Ya kan, lumayan juga ya, soalnya sampai sekarang juga kan. Lanjut, kita naik ke atas menuju zona outer space. Di sini kita bisa belajar fenomena dan planet-planet di tata surya.
Setelah itu kita masuk ke zona biologi. Selanjutnya, masuk ke peraga listrik. Kali ini aku, Galuh, akan mencoba generator Van de Graaff. Kalian gak usah khawatir bakalan kesetrum, karena ada pemandu yang nemenin kalian buat nyoba wahananya. Jadi sekarang kita mau menuju ke gedung kotak.
Di gedung kotak ada zona panas bumi geothermal yang disediakan oleh Pertamina. Lalu ada Sea Life, dan juga Kids Experience. Oh ya, di sini kita juga bisa lihat Menara Eiffel dan sejarahnya. Nah, itu teman-teman perjalanan kita tadi. Benar-benar capek ya, udah ngeliatin semuanya. Tapi tetap seru sih. Ya seru. Kita juga dapat ilmu. Banyak banget pengalaman yang kita dapetin di sini. Terus pengetahuan dari sains juga. Jadi pokoknya kalian jangan lupa kalau ke Jogja mampir ke Taman Pintar. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.